untuk oh iya saya. Malam ini adalah rangkaian dari kegiatan di bulan Januari nanti. Insya Allah kita akan adakan pelatihan coaching NLP profesional, coaching training yang insya Allah akan diadakan 20 kali pertemuan. Bapak Ibu, untuk malam ini tema yang akan disampaikan Pak Utoro adalah LDR, bukan long distance relationship, tapi long duration relationship. Bagaimana kita menjadi seseorang yang sangat disukai rahasia, membangun hubungan yang berkelanjutan. Untuk waktu dan malam ini acaranya akan dipandu oleh Pak Istoto sebagai moderator. Waktu dan tempat silakan Pak Istoto. Terima kasih Teh Febri. Bapak Ibu hadirin semua, teman-teman dari NLP Smart Forum, Smart NLP Forum. Kita jumpa lagi dalam keadaan yang semoga semua sehat, keluarga semua di rumah juga sehat. Mari kita hening sejenak. Kita serahkan acara kita ini kepada Dia yang Maha Kuasa untuk memperlancar acara kita. Hening sejenak, kita mulai acara kita. Amin. Terima kasih, selamat jumpa lagi di forum Smart NLP. Dan malam hari ini kita berjumpa untuk belajar dari narasumber kita yang sudah sangat terkenal di Indonesia, Coach Muhammad Utoro. Selamat malam, Coach Utoro. Masih mute, Coach? Oke. Selamat malam, Coach Istoto. Oke, selamat malam. Dan dalam rangka menyiapkan training profesional coach, nah ini, kalau bahasa Indonesia lebih jos kayaknya Teh, tapi kerennya pakai bahasa Inggris ya. Professional coach, essential professional coach training gitu. Ada coach, ada training, nyambung agak ambigu dengan training atau pelatihan profesional coach, NLP coach itu menjadi lebih clear. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar tentang bagaimana membangun hubungan. Saya menulis di status saya, jika Anda seorang pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk mudah menginspirasi orang, atau membantu orang, atau memfasilitasi orang. Yang pertama menjadi pribadi teladan yang positif, ini juga materi coach. Yang kedua, membangun hubungan baik. Yang ketiga, mempengaruhi secara langsung jika Anda punya anak buah. Nah, yang kedua itu, membangun hubungan baik itu, salah satu yang perlu didalami. Nah, sebagai bagian dari dasar NLP Professional Coach, mari kita pelajari bagaimana membangun hubungan baik dan berjangka panjang, long duration. Coach Utoro, terima kasih banyak untuk kehadirannya, untuk sharingnya, dan semoga teman-teman semakin siap untuk mengikuti program Januari sampai Maret, karena 20 kali pertemuan, dan akan mendapatkan gelar Coach, apa Coach? Boleh? NLP Professional Coach. NLP Professional Coach, itu luar biasa. Baik, Coach Utoro, ini ada teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang bagi teman baru di NLP Smart Forum, Smart NLP Forum. Dan selamat jumpa untuk Bapak Ibu yang sudah kenal. Ini ada banyak yang dari jauh-jauh, ada dari Cepu, dari Balikpapan, dari Yogyakarta, dari Makassar. Yang belum buka video, boleh buka video. Pak Hamdan, Pak Bakti, kemudian Pak Wirakni Sanjaya, Pak Lau. Kemudian ada Pak Teguh, selamat malam semuanya. Mari kita simak. Jika Anda siap menyimak, boleh dari chatting. Katakan siap, dan katakan dari mana Anda online, dari kota mana maksud saya. Silakan. Chatting sebentar, pemanasan. Nama, oke, ini dia anak muda ternyata ya. Betul kan namanya Hamdan Nur Rohman, Kakak? Boleh Iya, dibuka? Pak. Iya. Betul kan namanya Hamdan Nur Rohman? Saya nebak soalnya hanya. Iya, benar, Pak. Betul. Oke, soalnya tulisan namanya unik gitu ya, tanpa vokal. Iya. Siap Bogor, siap Cepu, siap Makassar, siap Balikpapan. Dah, lupa saya tadi ada Labuan Bajo. Ya, Lembang, Bandung. Oke. Bagus sekali. Oke, lanjut. Oke, Pak Teguh Arifin sedang ada kegiatan. Baik. Mari, hemat waktu. Kita langsung serahkan waktu sepenuhnya kepada Coach Utoro untuk
share malam hari ini tentang how to be a likable person, long duration relationship. Silakan Coach Utoro. Baik, terima kasih Coach Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bersua kembali bagi yang pernah bersua. Bagi yang belum pernah bersua, salam kenal. Saya Coach Utoro yang selama 1,5 jam kira-kira akan membersamai kita semua untuk belajar bersama. Tentu saja pada malam hari ini saya akan membawakan atau menyampaikan seperti tadi yang telah disampaikan oleh Coach Toto, how to be a likable person, long duration relationship. Ini mohon maaf kepada yang dulu pernah menyingkat LDR dengan singkatan yang lain, kita menggunakan kepanjangan yang lebih positif, long duration relationship. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali pada malam hari ini kita bersua dalam suasana yang sehat, meskipun di luar sana hujan. Bagi yang hujan dan bagi yang tidak hujan, senang sekali tadi sudah hujan sehingga suasananya sangat menenteramkan. Di Balikpapan saya mendengar kabar dari Bu Magdalena, dari Bu Maria. Suasananya sejuk ya Bu Maria ya di sana ya. Semoga di tempat lain meskipun belum sejuk, tapi di hati sejuk. Oke, dan pada malam hari ini seperti biasa, saya akan menggunakan slide PowerPoint untuk mempermudah kita belajar, mengantarkan Bapak dan Ibu sekalian, slide demi slide untuk menyelami, menikmati, dan mendalami tentang apa sih yang akan kita bahas berkaitan dengan judul How to be a Likeable Person. Dan seperti biasa, nanti Coach Toto akan menyetop presentasi saya waktu demi waktu, terserah beliau kapan nyetopnya, jadi siap-siap saja. Dan biasanya beliau nanti akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Namun saya dan Coach Toto juga memahami kadang-kadang bertanya tidak bisa dibendung, dan ketika Bapak dan Ibu ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan kolom chat atau langsung unmute atau raise hand, kita akan melayani. Kecuali kalau waktunya tanggung ya, jadi nanti akan kita jawab pada saat waktunya tidak tanggung. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menggunakan slide PowerPoint, semoga bisa segera dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke, apakah bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian? Oke. Sudah terlihat. Oke, mantap. How to be a likable person. Senang sekali saya membawakan topik ini karena saya punya keyakinan yang sangat besar bahwa topik ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena saya yakin kita semua ingin menjadi likable person. Karena apa? Dengan menjadi likable person ini banyak urusan yang mungkin akan selesai dengan sendirinya. Baik dalam hal leadership, dalam hal parenting, dalam hal penjualan, dalam hal bermasyarakat, dalam hal mungkin beragama juga. Karena orang yang likable atau orang yang dicintai, disenangi, dan dirindukan, itu boleh dikatakan kalau kita menggunakan rumus Pareto gitu ya, 80% sudah selesai persoalannya. Dan ini merupakan rahasia membangun hubungan yang berkelanjutan. Karena kadang-kadang kita pandai membangun hubungan, tetapi tidak pandai melanjutkannya. Dan long duration relationship atau LDR ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, minimal syukur-syukur nanti bisa kita rasakan dan kemudian bisa kita jalankan, dan syukur-syukur nanti bisa kita biasakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, long distance relationship atau LDR ini singkatan lamanya, dan mulai malam ini kita rubah. Menurut saya sendiri nih, atau menurut Smart NLP Forum, LDR ini kita singkatan dari long duration relationship. Jadi kalau kita punya relationship, maka semoga jangka panjang sampai waktu memisahkan kita. Karena saya yakin kita semua sebenarnya tidak ingin relationship-nya terputus ya. Tetapi apa boleh buat Bapak dan Ibu sekalian, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk menyajikan data-data yang tidak begitu enak dilihat ya. Ini saya lihat ada jumlah perceraian berdasarkan data dari Pengadilan Agama ya, di 2015 sampai 2018 naik terus gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Baik yang gugat talak maupun baik yang talak maupun gugat cerai cenderung naik. Kita sampai tahun 2015. Dan saya nyari data-datanya dari 2015 sampai sekarang ternyata juga makin naik, bukan makin turun gitu ya.
Ini apa yang terjadi gitu. Sehingga sepertinya long duration relationship ini menjadi sesuatu yang penting, dan tidak hanya itu, saya juga dapat data dari internasional bahwa jumlah konflik yang terjadi di dunia, baik konflik sivil maupun konflik antar negara, cenderung naik dari tahun 1946 sampai 2016 kemarin, dan tentu ini hanya sebagian data yang bisa kita lihat. Dan yang lebih miris lagi adalah jumlah kekerasan terhadap perempuan cenderung naik di Indonesia dari tahun 2007 sampai tahun 2018 ya. Sehingga semoga mulai malam ini kurva ini bisa berubah, turun dan hilang dengan apa yang kita pelajari malam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa sih penyebabnya? Apa penyebabnya sampai terjadi short distance relationship? Atau apa yang menyebabkan terjadinya konflik? Atau apa yang menyebabkan long duration relationship itu tidak ada atau tidak terjadi? Ada yang ingin sharing, Bapak dan Ibu sekalian, untuk membuka kesunyian malam hari ini? Oh, silakan. Ada yang ingin sharing, silahkan raise hand atau langsung unmute atau nulis di kolom chat juga boleh. Apa sih yang kira-kira yang menyebabkan hubungan kita tidak berkelanjutan? Atau apa yang menyebabkan konflik? Atau apa yang menyebabkan terjadi pemutusan? Gitu ya. Ada yang ingin share? Boleh, silakan. Bapak Ibu, boleh chatting, boleh Ya, boleh suara. chatting, boleh. Ya. Apa yang membuatkan orang menjadi penyebab orang berkonflik atau Konflik. hubungannya menjadi jangka pendek? Ya. Jangka pendek. Atau hubungannya putus gitu. Apa kira-kira? Ada yang ingin share? Pengalaman pribadi boleh, pengalaman massal juga boleh, pengalaman orang lain juga boleh, pernah membaca di koran juga boleh, melihat di televisi, melihat di YouTube boleh. Apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya short distance relationship, short duration relationship? Mari, silakan. Karena kalau silakan, izin sharing, Is. silakan, silakan Pak John. Kalau saya sih gini ya, saya masalah aja yang saya lihat biasanya tuh seseorang itu cenderung untuk dimengerti maksudnya, sementara dia tidak ingin mengerti maksud baik dari orang lain. Ya. Jadi contoh seperti ini, saya kan bermaksud baik, tapi dia kok, ya kan, bla 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 bla. Lalu kemudian, memang dia udah gitu orangnya gitu loh. Jadi kita tidak pernah melihat maksud baik dari orang gitu. Nah, itu aja Coach Rafi. Oke, terima kasih. Jadi mau dimengerti tapi nggak mau ngerti orang lain. Dikatakan Bu Maria di chatting katanya menang sendiri maunya. Tuh, Bu Maria juga bilang tidak ada komunikasi antar kedua belah pihak, Coach. Sementara Pak Rafael mengatakan kemacetan komunikasi. Yang lain silakan. Bu Nurul tadi dilepas dulu rotationnya Bu. Kalau mau di landscape, rotationnya dilepas dulu dari garis straight atas, kemudian rotate-nya dihilangkan, baru di landscape, maka menjadi lebih leluasa. Oke, yang lain boleh? Yang lain boleh, silakan. Kak Amdan juga dilepas rotate-nya Kak Amdan. Jadi miring. Oke. Berburuk sangka dengan pasangannya, Bu Fanti dari Bogor. Oke. Iya, oke. Ada lagi? Mari, yang bersuara. Silakan. Kakak Hamdan ini sudah punya relationship belum Kak Hamdan? Tidak selalu berpasangan ya, bisa juga anak dengan orang tua, remaja dengan remaja, murid dengan guru, atasan dengan bawahan. Silakan, Kak Hamdan. Mas Hamdan, apakah bisa sharing? Oh, ini ada lagi beberapa yang baru hadir. Bu Heni, Bu Melani, Pak Anyan. Selamat datang, selamat malam. Halo Pak Anyan. Kita baru saja mulai dan sedang pemanasan. Apa yang membuat hubungan seseorang dengan orang lain tidak long duration? Tidak long duration. Ya, Bu Melani mengatakan tidak bisa percaya pada mitra atau pasangannya. Ya, selamat malam. Selamat malam Bu Melani. Terima kasih banyak chattingnya. Boleh Bu disampaikan langsung juga. Silakan. Bu Nurul, barangkali ada yang mau disampaikan? Oke, lumayan banyak ya.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah sharing. Nanti kalau ada terpikir lagi di tengah jalan, wow, pengalaman masa lalu. Oke, pengalaman masa lalu membuat hubungan menjadi tidak sustainable ya, tidak berkelanjutan. Oke, Iya. baik ya, ya, saya bisa memahaminya. Dan baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya akan melanjutkan slide saya. Apa penyebabnya? Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa membayangkan atau sudah mulai bisa membayangkan apa yang menyebabkan long duration relationship ini menjadi tidak berkelanjutan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita pahami lebih lanjut, sebenarnya kalau kita berbicara tentang relationship ya, relationship ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang tadi di awal kita sudah menyampaikan sesuai dengan judul kita, How to be a likable person. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian semua adalah betul semua. Dan kuncinya sebenarnya ujung-ujungnya adalah are you likable gitu ya, atau are they likable? Kemudian likability ini akan sangat tergantung pada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Pengalaman masa lalu, tidak bisa percaya pada mitra atau pasangan, berburuk sangka dengan pasangan, mau menang sendiri, kemacetan komunikasi, tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak dan sebagainya. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak likable bagi orang lain ketika kita menghadapi itu atau orang lain melakukan itu. Nah, sekarang ini sesuatu yang misterius dibahas oleh banyak orang. Bagaimana sih menjadi seorang yang likable? Likable ini seseorang yang dicintai, orang yang disukai, orang yang dirindukan. Apakah ini sesuatu yang bisa diurai, bisa dilakukan, bisa dimodeling ya kalau di NLP? Apakah sesuatu yang tidak ada polanya, tidak ada modelnya, sehingga ya pokoknya asal dapat aja lah, syukur. Kadang-kadang likable, kadang-kadang enggak, ya pasrah aja gitu ya. Ataukah bisa kita engineer atau bisa kita strategikan kalau kita menggunakan bahasa NLP. Dan Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja likability ini sama dengan state-state yang lain atau perilaku-perilaku yang lain bisa kita modeling, bisa kita lihat polanya dan tentu bisa kita duplikasi. Dan bagaimana caranya sih untuk menjadi pribadi yang disukai, dicintai, dan dirindukan. Nah, pribadi yang disukai, dirindukan, dicintai ini tentu merupakan komponen yang paling dasar untuk mendapatkan atau menghasilkan hubungan yang baik, hubungan yang panjang. Seperti seorang ibu kepada anaknya memiliki kasih yang kasih yang jangka panjang gitu ya, kasih yang tidak mengharap kembali gitu. Karena anaknya bagi dia adalah seseorang yang likable gitu ya. Seseorang yang sangat dicintai, sangat dirindukan, sangat disukai gitu. Dan tentu ini sesuatu yang bisa kita modelkan. Kalau kita menjadi pribadi yang likable, maka hubungannya pasti akan panjang dan hubungannya pasti akan baik. Baik. Dan ini semuanya adalah tentang mindset. Apakah artinya? Jadi ini adalah hubungannya tentang mindset. Mindset itu apa? Mindset adalah sesuatu yang menggerakkan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku kita. Jadi sesuatu yang membuat kita berpikir tertentu, sesuatu yang membuat kita beremosi atau memiliki perasaan tertentu, membuat kita mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, itulah yang disebut dengan mindset. Dan orang yang memiliki mindset likable, maka dia akan memiliki pikiran-pikiran yang likable. Dia juga akan memiliki emosi-emosi yang likable. Dan dia juga akan berucap dengan kalimat-kalimat yang likable, dan dia juga akan melakukan tindakan-tindakan yang likable. Sebelum saya membahas tentang elemen-elemen dari mindset likable apa saja, saya akan membahas dulu tentang mindset. Mindset ini adalah sesuatu yang mungkin kita semua sudah sering sangat mendengar, tetapi mungkin jarang mendengarkan definisi yang cukup sederhana tentang mindset. Saya membaca beberapa buku dan melihat banyak sekali definisi tentang mindset, dan definisinya ada yang bermacam-macam. Definisi mindset ini bisa ada yang belasan, ada yang puluhan, ada yang sampai ratusan gitu ya dalam sebuah buku. Dan banyak orang yang memiliki banyak teori, banyak definisi tentang mindset serta elemen-elemennya. Pada malam hari ini saya akan berbagi, namun ini bukan tujuan utama dari
apa yang akan kita bagi pada malam hari ini. Saya akan membagikan tentang apakah mindset. Mindset ini terdiri dari elemen yang pertama yang disebut dengan pemahaman. Jadi apa yang saya pahami itu akan mempengaruhi apa yang saya pikirkan, rasakan, ucapkan, dan lakukan. Jadi mindset, kembali ke slide sebelumnya tadi, adalah sesuatu yang membuat atau menyebabkan saya berpikir, berperasaan, berucap, atau bertindak tertentu. Dan yang mempengaruhi pertama kali adalah pemahaman. Apa yang saya pahami membuat saya berpikir, berasa, berucap, berlaku tertentu. Nah, pemahaman ini apa sih sebenarnya? Pemahaman ini ada 3P, jadi ada pengetahuan, ada pengalaman, dan pemaknaan. Jadi orang yang tahu saja belum tentu paham, karena itu baru sepertiga dari pemahaman. Orang akan menjadi makin paham ketika dia pernah mengalaminya, atau dia pernah punya pengalaman, atau dia bisa membayangkan mengalaminya. Saya ikut bisa merasakan tepa salira. Kemudian yang ketiga adalah pemaknaan. Saya memaknai ini sebagai sesuatu yang tertentu. Jadi ketika saya sudah mengetahui, saya sudah mengalaminya atau ikut merasakannya, kemudian saya juga memaknai hal itu, maka minimal saya dikatakan paham. Sama juga dengan likability, apakah saya tahu, apakah saya pernah mengalami, apakah saya memaknai dengan makna tertentu tentang likability, maka itu disebut dengan pemahaman. Dan pemahaman kita itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ucapkan, dan lakukan. Tapi apakah hanya pemahaman? Tentu tidak. Pemahaman yang terus kita yakini, terus kita konfirmasi, terus kita afirmasi, terus mendapatkan bukti, terus mendapatkan pengakuan, maka akan menjadi yang namanya keyakinan. Keyakinan. Dari pemahaman menuju ke keyakinan. Yakin bahwa likability adalah. Yakin bahwa likability tujuannya adalah. Dan keyakinan ini minimal ada 3 elemen. Yang pertama adalah identitas. Identitas ini definisi adalah. Ya. Kemudian kekuatan. Likability memiliki kekuatan atau memiliki power. Kemudian likability memiliki niat dan cita-cita atau tujuan. Saya akan menjadi pribadi yang likable karena niat ini. Kalau teman-teman yang muslim mungkin pernah mendengar innamal a'malu binniyat gitu ya. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Dan likability menjadi pribadi yang likable adalah tergantung niatnya. Kemudian yang kedua tergantung tujuannya atau maksud dan tujuannya. Kemudian dari identitas, kekuatan, dan niat dan cita-cita ini maka kita yakin pada sesuatu yang kita pahami tadi. Kemudian dari apa yang kita pahami dan kita yakini maka akan menjadi sesuatu yang disebut dengan values atau nilai. Nilai ini berisi 5P juga. Yang pertama adalah sesuatu yang penting bagi saya. Dan yang kedua sesuatu yang saya perlukan karena saya butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang saya pilih karena saya suka. Yang keempat adalah sesuatu yang saya prioritaskan karena urgent. Kemudian yang ke-11 saya ingin berpartisipasi karena ini akan membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Nah, perpaduan dari 3 hal ini, pemahaman, keyakinan, dan nilai akan membangun sesuatu yang disebut dengan mindset. Mindset atau biasa disebut dengan frame of mind atau mind frame atau set of mind, ini adalah sesuatu yang merupakan gabungan dari pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai berbaur, berpadu, bersenyawa menjadi satu, dan mempengaruhi keseharian pikiran kita, perasaan kita, ucapan, dan perilaku kita. Dan pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengurai apa sih 9 elemen mindset yang membuat kita likable. 9 elemen likability ini saya sarikan dari bukunya Abraham Maslow ya. Abraham Maslow mengurai menjadi sangat panjang ya, hampir mungkin 100 lebih ya. Tetapi saya coba kelompokkan satu persatu, akhirnya jadi 9. Dan 9 hal itulah yang nanti bisa kita lihat, bisa kita rasakan, kemudian bisa kita coba lakukan, kemudian nanti bisa kita biasakan untuk menjadi likable person. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah mindset pertama menurut Abraham Maslow. Pada buku-buku yang lain, seperti buku-bukunya Michael Hall tentang neurosemantik,
hal-hal ini juga diulas lagi, diperkuat lagi, diulas lagi, diperkuat lagi. Jadi mindset pertama yang membuat kita likable adalah belajar. Jadi orang yang belajar biasanya dia akan disukai. Kemudian ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain dan dia berucap, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih karena apapun yang terjadi, saya meniatkannya untuk belajar. Saya mengharapkan ada feedback, saya mengharapkan masukan, saya mengharapkan saya bisa belajar banyak dari Bapak dan Ibu sekalian. Orang yang mengucapkan hal itu akan menjadi pribadi yang minimal tidak dibenci oleh orang. Kemudian pribadi yang melakukan belajar, orang yang tekun belajar, dia selalu mau mengambil pelajaran, kemudian dia juga mau mengajarkan sesuatu pada orang lain, belajar dan mengajarkan, maka dia akan menjadi pribadi yang disukai orang lain. Kemudian kalau dia juga berpikir bahwa setiap hal di dunia ini adalah pelajaran, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, maka dia akan menjadi tawadu, dia rendah hati, dia akan menghormati orang lain, dan ketika dia beremosi belajar, saya ingin tahu, saya penasaran sebuah emosi belajar atau sebuah perasaan belajar, saya ingin menjadi lebih baik dari kemarin, saya ingin hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang yang seperti itu, maka dia akan menjadi pribadi yang disukai ketika dia memiliki pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku belajar. Dan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku belajar ini sangat muncul atau sangat lekat dengan proses coaching. Proses coaching ini adalah banyak orang yang menyangka bahwa proses coaching ini hanya proses seorang coach memfasilitasi klien dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan, dengan memperjelas tujuan, dengan memfasilitasi langkah menuju tujuan, dan menemukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tapi sebenarnya coaching adalah belajar menghadapi kenyataan, belajar memanfaatkan sumber daya, belajar mencari langkah yang terbaik, mencari strategi, belajar dari kegagalan, belajar dari kesuksesan, dan coaching menjadi salah satu proses yang membuat kita menjadi makin suka belajar dan membuat kita kalau tidak makin suka ya paling tidak dipaksa untuk belajar karena coach akan memberi kesadaran, memberi pemahaman baru kepada klien tentang pentingnya belajar ketika kita menapaki hari esok menuju ke tujuan. Dan sebagai penutup dari ulasan tentang belajar adalah fitrah. Kenapa belajar adalah fitrah atau hukum alam? Karena kalau kita yakin bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini, maka hari esok itu adalah hari yang berbeda dengan hari ini karena lebih baik. Dan untuk menjadi diri kita bagian hari esok yang lebih baik, karena hari esok lebih baik dari hari ini itu yang lebih baik adalah harinya. Dan supaya kita matching dengan hari esok, maka kita juga perlu lebih baik gitu. Karena kalau kita tidak belajar, tidak menjadi diri kita yang lebih baik, harinya doang yang lebih baik, kitanya tetap seperti di hari kemarin, dan sehingga kita tidak matching dengan hari esok. Atau kita tidak update. Atau kita tidak menjadi versi terbaru dari diri kita di hari esok. Sehingga belajar ini adalah sebuah keniscayaan. Belajar adalah fitrah. Ketika kita memiliki mindset belajar, pemahaman bahwa belajar ini sesuatu yang perlu dilakukan, kita punya keyakinan bahwa belajar ini adalah sesuatu yang memiliki kekuatan, dan kita memiliki values bahwa belajar itu penting, belajar itu perlu, belajar itu sesuatu yang saya sukai, belajar ini adalah prioritas, dan belajar ini adalah tempat saya bisa berpartisipasi. Seperti kita pada malam hari ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang likable. Ketika kita ditanya orang, mau kemana? Belajar. Lagi apa? Belajar. Besok jam sekian apakah ada acara? Ya, acaranya apa? Belajar. Dan orang akan menyukai kita karena kita suka belajar. Seperti Bapak dan Ibu sekalian yang pada malam hari ini belajar. Baik, berikutnya adalah berdikari atau Abraham Maslow menggunakan kata survival.
berdikari. Saya menggunakan kata berdikari. Berdikari ini saya tidak tahu pertama kali yang menggunakannya. Seingat saya yang mentenarkan ini Bung Karno ya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri atau survive, berjuang, bertahan, mandiri gitu ya. Tidak merepotkan orang lain. Ini adalah sesuatu yang membuat kita menjadi likable. Kita menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang tidak mengganggu, tidak merepotkan orang lain. Kita berusaha untuk mencukupi apa kebutuhan kita sendiri. Syukur-syukur lebih banyak. Syukur lebih banyak yang bisa kita hasilkan. Sehingga kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan ketika kita bekerja sama dengan orang lain, pribadi-pribadi yang berdikari ini, dia tidak punya mindset meminta atau memanfaatkan, tapi dia memberi. Orang yang berdikari, dia jauh dari keinginan untuk mengambil manfaat dari orang-orang yang diajak kerjasama. Kemudian sebagai penutup dari mindset berdikari ini, berdikari adalah amanah. Jadi banyak ajaran-ajaran agama yang mengatakan bahwa amanah yang paling utama dari manusia yang lahir atau hidup di dunia ini adalah kehidupan. Sehingga mempertahankan kehidupan, mempertahankan kemanusiaan adalah hal yang nomor satu. Hal yang nomor satu bagi kehidupan seseorang, berdikari, mempertahankan kehidupan, survival. Oke, jadi orang yang berdikari cenderung akan disukai oleh orang lain. Orang yang tidak mau merepotkan orang lain cenderung akan disukai orang lain. Nah, kebalikannya orang yang suka merepotkan orang lain, tidak berdikari, sebagian besar orang tidak terlalu suka, tidak menyukainya. Kemudian yang pertama tadi orang yang tidak suka belajar, gitu ya, selalu berbuat kesalahan dan bisanya cuma minta maaf, tapi dia tidak belajar dari kesalahan itu, tentu dia menjadi pribadi yang tidak begitu disukai oleh lingkungannya. Oke, saya akan satu slide lagi, 3 dari 9, berprestasi. Berprestasi ini juga akan menjadi sebab seseorang menjadi likable, disukai oleh orang lain. Orang yang berprestasi dianggap dia buah dari apa yang telah dia latih, telah dia pelajari, telah dia biasakan. Dan berprestasi ini adalah bentuk kesyukuran atas sumber daya yang kita miliki, sumber daya internal maupun sumber daya eksternal. Orang yang berprestasi biasanya dia mensyukuri, dia memanfaatkan sumber daya waktu dengan baik, dia memanfaatkan sumber kesempatan belajar dengan baik, dia memanfaatkan atau mensyukuri sumber daya kesehatan dengan sangat detail dan baik. Terima kasih Tuhan sudah memberikan waktu dan kesehatan, kekuatan, sehingga aku bisa belajar dan aku mempelajari ilmu-mu kata demi kata. Saya menikmatinya sambil bersyukur. Dan kemudian aku juga melatihnya. Karena aku yakin bahwa tanpa berlatih, maka ilmu itu hanya ada di dalam kepalaku. Dan ketika aku berlatih, maka ilmu itu menjadi ada di tangan dan kakiku. Tetapi kemudian ketika aku beretitude, bermental, berprestasi, maka akan muncul sebuah manfaat bagi orang lain. Saya berprestasi dalam hal memberi kebaikan. Saya berprestasi dalam memberikan training, dalam mengajar, dalam berjualan, dalam menjadi guru, dalam leadership gitu ya. Saya berprestasi memberikan manfaat. Prestasi ini adalah memberikan manfaat terbaik kepada orang di sekitarnya. Berprestasi ini tidak hanya memiliki nilai yang tinggi ya. Kadang-kadang kita terkooptasi pada pemikiran bahwa berprestasi ini adalah memiliki skor yang tinggi. Skor yang tinggi tanpa kemanfaatan tentu hanya simbol saja. Berprestasi ini adalah bagaimana apapun profesi kita, dengan mindset syukur atas sumber daya yang kita miliki, memberikan yang paling baik kepada orang lain apapun profesi kita. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Saya baru menyampaikan 3 dari 9 hal yang berpeluang, berpotensi bagi kita untuk menjadi pribadi yang likable.
Apakah ada pertanyaan? Yes, mari Bapak Ibu silakan. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, diklarifikasi, atau ada pengalaman yang mau dimintakan penjelasannya tentang hubungan berjangka panjang. Pak Ardian, silakan. Silakan Pak Ardian. Salam kenal Pak Baik. Ardian. Salam kenal Pak Utara, saya Ardian, domisili di Denpasar. Wah, Pak, oke. Pak Utara, saya jadi ingat mengenai yang tadi pertama belajar. Dalam filsafat manusia itu ada ungkapan ciri manusia melakukan transendensi diri. Jadi melampaui keterbatasan untuk juga sampai pada tahap-tahap berikutnya berkembang begitu. Jadi saya tidak bertanya, hanya kemudian apakah demikian. Jadi sebagai sebuah upaya diri sendiri untuk melakukan transendensi diri untuk menjadi lebih dan lebih. Iya, terima kasih Pak Ardian atas meskipun bukan pertanyaan tapi tadi terakhirnya pertanyaan. Dan izinkan saya untuk menjawabnya bahwa ya betul sekali, keinginan transendental, karena ketika manusia belajar sebenarnya dia sedang mencari dua hal, mencari dirinya dan mencari Tuhannya, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat natural ya Pak Ardian ya. Dan itu sebenarnya terjadi secara disadari atau tidak disadari ketika kita belajar. Dan kesadaran juga bahwa manusia ini perlu bergerak menuju dirinya yang lebih baik gitu. Karena secara tidak sadar manusia ini meyakini bahwa ketika saya menjadi lebih baik maka saya akan menjadi transendental, saya semakin dekat dengan Tuhan. Gitu. Sehingga hari esok saya akan lebih baik, hari esok akan lebih baik, hari esok akan lebih baik. Dan salah satu cara atau kalau mungkin satu-satunya cara gitu ya untuk menjadikan diri kita lebih baik dari hari esok sepertinya hanya belajar gitu. Demikian Pak Ardian, semoga terima kasih atas tadi komentarnya dan semoga sama-sama Pak Ardian. Terima kasih Pak Ardian. Yang lain silahkan. Ibu Dita, silahkan. Jika ada Bu Sita barangkali, silahkan. Pak Om Bu. Pak Om Bu. Bu itu kalau di Indonesia Timur singkatan dari Bung. Ya. Bung dihilangkan angnya jadi Bu. Maka saya kalau manggil Pak John itu Om Bu. Om Bung. Pak John, ada yang mau disampaikan Pak John? Belum, lanjut. Oh, Menyimak. Oke. Baik, lanjut Baik, Pak Utara, silakan. Baik, kalau belum ada, saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikat apa yang barusan kita pelajari, belajar, berdikari, dan berprestasi. Saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melayangkan ingatan kita ke masa lalu kita. Dan mari kita bayangkan satu-satu. Bayangkan kalau seandainya di perjalanan waktu di masa lalu kita menjadi pribadi yang lebih belajar. Apa yang terjadi? Kemudian kalau kita bayangkan perjalanan waktu kita dari masa lalu hingga saat ini, kita adalah pribadi yang lebih berdikari. Coba bayangkan dan rasakan apa yang terjadi dengan diri saya. Apa perubahan yang bakal terjadi dengan diri saya. Dan ketika saya menjadi pribadi yang berprestasi, bukan prestasi akademis saja, tapi berprestasi memberikan manfaat terbaik kepada orang-orang di sekitar saya menjadi lebih berprestasi. Apa yang terjadi dengan diri saya di masa yang lalu itu? Saya ketika SD, saya ketika SMP, ketika saya SMA, kuliah mungkin, atau mulai bekerja, masih bujangan, kemudian punya istri, punya anak. Bayangkan di perjalanan itu, ketika saya menjadi pribadi yang lebih belajar, menjadi lebih berdikari, menjadi lebih berprestasi. Bayangkan seperti apa saya waktu itu. Dan mari kita layangkan pandangan kita ke depan. Hari esok, ke minggu depan, ke bulan depan, dan seterusnya. Bayangkan kalau kita menjadi pribadi yang lebih suka belajar. Pribadi yang lebih suka berdikari. Tidak merepotkan orang lain, saya survive, saya bertahan, berjuang untuk menjadi pribadi yang mandiri, independen, dan menjadi pribadi yang lebih berprestasi.
lebih memberi manfaat terbaik kepada orang lain. Seperti apa saya yang seperti itu? Hari esok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Wow, paling tidak betapa likable-nya saya di mata saya. Betapa saya sangat menyukai diri saya yang seperti itu. Diri saya yang suka belajar, yang suka berdikari, dan suka berprestasi di masa yang akan datang. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih likable di masa-masa yang akan datang. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan topik berikutnya, topik yang keempat, elemen dari likability. Berikutnya adalah memahami, pribadi yang suka mengetahui, suka mengalami, dan suka memaknai. Tidak hanya memaknai, mengalami, dan mengetahui yang dilihat oleh dirinya, tetapi juga memahami apa yang diketahui, apa yang dialami, apa yang dimaknai oleh orang lain, dengan melihat, dengan mendengar, dengan bertanya. Apa sih yang kau ketahui tentang hal ini? Oh, jadi yang kau ketahui itu. Apa yang kau alami ketika kamu menghadapi hal ini? Atau kamu pernah punya pengalaman sebelumnya tentang hal ini? Oh, oke. Jadi kamu pernah mengalami hal ini. Kemudian apa sih maknanya hambatan, tantangan ini buatmu? Oh, oke. Kamu menganggapnya sebagai sebuah pembelajaran yang membangun kekuatan. Wow, oke. Pantesan ketika kamu menghadapi hambatan, kamu terlihat tegar dan kamu tersenyum. Ternyata kamu melihat bahwa ini adalah sebuah proses untuk membangun kekuatan, memahami orang lain. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak suka dipahami. Dan ketika kita pandai, pintar, terampil, cerdik memahami orang lain, maka orang akan menyukai kita. Kita akan dipandang oleh orang lain sebagai orang yang pandai memahami. Kalau orang mencari nama kita, maka orang itu akan menambahi dengan sebuah label. Pak, titik-titik yang suka memahami itu loh, Pak. Apakah Bapak tahu rumahnya? Wow. Dan itu menjadi bagian dari identitas kita. Kemudian yang kedua adalah memberi. Memberi pada orang lain. Memberi ini adalah sebuah mindset. Memberi meskipun terlihat sesuatu yang sederhana, tetapi sebenarnya memberi ini sangat besar manfaatnya. Kenapa? Karena lawan kata dari memberi itu adalah tidak memberi itu adalah lawan katanya adalah meminta-minta. Kemudian lawan kata yang lain adalah merasa memiliki. Kemudian lawan katanya yang lain lagi adalah merasa berhak. Dan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua coba bayangkan. Ketika kita memberi, tidak meminta-minta, tidak merasa memiliki, tidak merasa berhak. Bayangkan betapa banyak emosi negatif yang pergi, yang tidak ada. Beberapa ahli NLP mengatakan bahwa ketika tiga hal ini tidak ada, meminta-minta, merasa memiliki, merasa berhak dari pikiran kita, 95% emosi negatif, pikiran negatif di pikiran kita hilang. Bayangkan 95% pikiran, perasaan kita menjadi tanah lapang, yang menjadi tempat sukses tumbuhnya fun dan kreativitas, produktivitas, dan sebagainya. Namun ketika 95% tersebut ditutupi oleh meminta-minta, saya suka meminta-minta. Saya merasa memiliki. Ketika macet, saya kesal karena kelancaran itu adalah milik saya dan ada seseorang yang mengambil. Ketika saya sakit, saya marah karena kesehatan itu milik saya dan ada seseorang yang mengambil. Kemudian ada yang merasa berhak. Harusnya kan yang dipromosikan saya, Pak, bukan dia. Saya kan lebih senior di sini. Saya akan lebih lama kerjanya di sini. Kenapa dia yang dipromosikan? Ketika saya merasa berhak, maka emosi negatif. Ketika saya merasa memiliki emosi negatif, ketika saya meminta-minta, maka emosi negatif. Dan emosi negatif ini hanya menutupi saja, seperti tanah lapang yang ada rumputnya yang tertutup oleh terpal, 95% tertutup oleh terpal, dan jadinya apa? Rumput itu hilang, bahkan busuk, bahkan hilang. Tidak ada rumputnya lagi, tidak subur lagi. Sehingga kreativitas, produktivitas, fun menjadi hilang. Mindset memberi kepada orang lain.
Saya hanya memberi saja. Perkara Anda tidak menerima, it's okay. Saya memberi. Kalau Anda tidak menerima, berarti Anda mungkin sudah cukup, dan saya akan mencari orang lain yang membutuhkan. Dan ketika saya memberi, maka saya bersemangat untuk mengisi, supaya saya selalu bisa memberi. Kemudian yang keenam adalah melayani. Melayani ini definisinya juga ada beberapa, cukup menarik. Definisi yang pertama adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Melayani. Kalau ada sampah di pinggir jalan, saya akan menempatkan di tempat sampah. Saya melayani kebersihan. Kemudian menggunakan sesuatu sesuai fungsinya. Saya akan menyapu dengan sapu. Saya akan menyirami tanah dengan air. Saya akan menggoreng mendoan dengan minyak, gitu ya. Saya menggunakan sesuatu sesuai fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan seseorang haknya. Ketika kita mempekerjakan seseorang, maka kita memberikan haknya. Kita melayani. Melayani juga memahamkan seseorang atas kewajibannya. Kalau kita punya tempat dan disewa oleh orang lain, Pak, mohon maaf, mengingatkan, hari ini sudah saatnya bayar kontrakan, Pak. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Memahamkan seseorang dengan kewajibannya adalah melayani. Kemudian yang terakhir adalah membedakan orang dengan perilakunya. Apapun perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kompetensinya. Mungkin dia belum bisa, mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum paham. Tetapi dia sebagai orang, dia adalah makhluk Tuhan yang berharga, mulia, dan layak dicintai. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, memahami, memberi, melayani adalah 3 hal kedua yang bisa kita lihat, yang membuat kita berpeluang untuk menjadi pribadi yang likable, atau dicintai, disenangi, dirindukan. Baik, untuk me-wrap up atau membungkusnya untuk sementara ini supaya nggak lepas-lepas, barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Mari, silakan dilanjutkan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, jawaban dulu juga boleh. Nanti saya silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Dari pengalaman-pengalaman barangkali. Pengalaman, oke, bisa dipahami ya. Oke, baik, kalau bisa dipahami dan oke. Baik, kalau begitu saya akan oke, ada yang bertanya. Febri ini Mas apa Mbak ya, Coach Toto ya? Febri, Pak. Oh, Febri. Oke. Silakan, Teh Febri, mangga. Iya, Pak, Silakan. sebenarnya saya agak terganggu dengan 3 penjelasan di awal Oke. tentang berdikari. Oke. Apa namanya? Saya sempat beberapa kali mendengar pernyataan orang-orang yang akhirnya nancepnya ke saya karena mereka mengomentari saya, katanya gini, kamu tuh sangat mandiri, katanya. Oke. Dan memang akhirnya berdampak terhadap hubungan dengan seseorang gitu, Pak. Dan kebetulan kan memang di pekerjaan saya kemandirian itu memang sangat dibutuhkan karena kan bekerja di kegiatan outdoor gitu, Pak Utoro. Nah, tapi saya akhirnya menjadi agak terganggu dengan pernyataan-pernyataan gini, oh kamu tuh orangnya mandiri banget, sangat mandiri malah gitu. Oke. Nah itu gimana ya Pak? Kayaknya agak bertentangan, maksudnya tidak selaras dengan yang tadi disampaikan Pak Utoro bahwa mau menjadi pribadi yang disenangi itu adalah salah satunya adalah berdikari tersebut. Begitu Pak Utoro, boleh? Oke. Nah, pertanyaan saya adalah ketika orang-orang berkomentar, wah kamu itu mandiri banget, mereka ini melihat Teh Febri likable atau tidak likable? Likable sih Pak, cuman nanti disambungkan dengan saya punya pengalaman yang ternyata berpengaruh terhadap hubungan dengan seseorang gitu Pak Utoro. Oke. Jadi alasan saya hubungan dengan seseorang yang tidak long duration. Nah, pendapat mereka adalah karena saya sangat mandiri. Sementara kan kalau di sini judulnya adalah untuk membangun hubungan yang menjadi seseorang yang disukai dan dampaknya terhadap hubungan yang berkelanjutan adalah salah satunya adalah berdikari gitu Pak.
Kalau saya sih sebenarnya ya nggak masalah sih ketika ya saya memang mandiri mau nggak mau kan. Ya. Kalau ketika saya mandiri ya saya tidak merepotkan orang lain gitu Pak Utoro. Ya. Tapi ternyata berdampak terhadap hubungan dengan beberapa orang. Ya, ya, ya. Saya kira itu sesuatu yang sangat masuk akal dan berdikari ini kenapa muncul di situ karena berhubungan dengan mindset yang lain, Teh Febri. Contohnya adalah contoh memahami gitu ya. Seseorang yang tidak berdikari gitu ya, bagi dia akan sangat susah untuk memahami orang lain. Masuk akal nggak? Kemudian ketika seseorang belum berdikari, maka dia akan susah untuk bisa memberi orang lain. Akan susah untuk memahami, untuk melayani orang lain, susah untuk belajar, susah untuk berprestasi mungkin. Karena dia lebih sibuk kepada kemandirian dirinya. Dan ketika kemandirian ini terus tumbuh, berkembang gitu, dia sebenarnya secara alamiah akan berubah bentuk dengan sendirinya menjadi memberi, menjadi melayani, menjadi memahami. Kemudian kalau apa yang dia pahamkan, apa yang dia beri kurang, dia akan belajar, dia akan berprestasi, memberi yang manfaat terbaik kepada orang lain. Semoga bisa menjawab. Jadi berdikari di sini adalah sesuatu yang tidak sendirian gitu ya, tetapi berdikari yang belajar, berdikari yang berprestasi, berdikari yang memberi, berdikari yang memahami, berdikari yang melayani. Sama juga melayani yang selalu belajar, yang berdikari, kemudian berprestasi gitu ya. Karena kita melayani orang lain, tetapi kita tidak berdikari. Melayani orang lain tapi dapat sesuatu dari orang lain gitu. Ini juga membuat orang tidak likable. Tapi kalau saya memberi, melayani, memahami, karena kekuatan yang saya miliki, karena keberdikarian saya, maka orang akan melihat kita menjadi pribadi yang likable. Semoga menjawab pertanyaannya, Teh Febri. Oke, ya tercerahkan Pak Utoro. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Teh Febri. Terima kasih Teh Febri. Dengan pertanyaan Teh Febri, jadi yang lain juga menjadi tahu apa yang jika Teteh tidak bertanya, keterangan itu tidak akan keluar. Iya Pak. Yes. Atas nama peserta-peserta yang lain, saya mengucapkan terima kasih buat Teh Febri. Oke, kita lanjut Mas Aris. Ya, Mas Aris silakan. Ya, terima kasih Coach. Saya tadi sempat tergelitik dengan bagian tentang memberi. Saya mungkin hidupnya dalam komunitas, kemudian juga kadang-kadang di kolegialitas guru atau teman-teman rekan kerja juga ada banyak hal yang seringkali kan kita kepingin jadi likable ya, disukai banyak orang, teman, pimpinan atau apapun itu, bahkan anak-anak ya. Tapi yang seringkali terjadi ada dua bagian. Saya mau tanya nih, klarifikasi ke Coach Utoro, apakah ketika kita memberi itu memang motivasinya hanya untuk likable atau likable itu sebagai buah dari dari aktivitas atau mungkin gerakan hati untuk memberi itu tadi. Karena seringkali begini Coach, kalau di sekolah kan ada beberapa orang tua begitu ya, mengucapkan terima kasih gitu, kepada guru-guru tertentu misalnya. Kadang-kadang guru-guru yang lain juga menganggap sepertinya Bapak ini memang disukai oleh orang tua tertentu atau mungkin anak-anak tertentu, atau sengaja supaya disukai dengan memberi sesuatu gitu. Atau sebaliknya, ada guru-guru yang selalu baik memberi, dilihat orang lain kadang-kadang dia supaya disukai aja dia ngasih-ngasih gitu. Tapi dalam persepsi pribadi tertentu memang mengatakan ya memang dia tulus memberi gitu. Dan akhirnya banyak orang suka. Nah, kadang-kadang ada dua bagian ini yang kadang-kadang sedikit membuat kurang sinkron, kurang nyaman juga sih. Kira-kira kalau yang mau dikatakan dalam sesi malam ini, apakah memberi itu sebagai likable itu sebagai motivasi atau coba menjadi buah dari proses kita tadi belajar memberi tadi? Itu aja sementara, Coach. Wow, oke, mantap. Pertanyaan yang sangat mantap. Memberi di sini adalah mindset, Mas Aris ya. Jadi mindset memberi. Jadi ke-99 yang nanti akan kita bicarakan adalah mindset memberi, dan mindset memberi ini akan menghasilkan pikir, rasa, ucap, laku. Mindset akan menghasilkan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku.
pikiran, perasaan, ucapan, dan perilakulah itu yang akan memberi dampak kita menjadi pribadi yang likable. Jadi ketika kita punya mindset memberi, tidak meminta-minta, tidak merasa memiliki atau tidak merasa berhak, maka itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Dan apapun yang kita pikirkan, rasakan, ucapkan, dan lakukan akan terlihat dari luar sebagai sesuatu yang indah bagi orang lain. Dan menjawab pertanyaannya Mas Aris tadi, ini likable itu adalah dampak dari dampak secara tidak langsung dari mindset memberi. Karena dari mindset tadi akan berubah atau bertransformasi menjadi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku dulu itu. Baru kemudian akhirnya berdampak menjadi pribadi yang likable. Dan memberi ini tidak mesti memberi barang gitu ya. Ketika dia menjadi mindset, maka bisa jadi itu sebuah perilaku. Saya memberi perhatian, saya memberi kesempatan, saya memberi ruang Anda untuk berbicara, saya memberi ruang Anda untuk berekspresi, menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda. Ini juga memberi. Kemudian memberi juga memberi emosi. Saya memberikan perasaan saya memberikan perasaan bahagia untuk Anda. Saya ikut berbangga atas kesuksesan Anda. Saya ikut bersyukur, alhamdulillah Anda berhasil, sambil saya mendoakan semoga makin berhasil. Kemudian saya juga berucap, oke, saya berikan sesuatu ya buat Anda. Izinkan saya untuk memberikan penghargaan yang terbaik, apresiasi yang terbaik untuk Anda. Wow, ini sesuatu yang pertama kali saya lihat. Dan saya juga memberikan pemikiran memberi. Saya berpikir bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan membuat dia lebih baik. Dan salah satu di antaranya saya akan memberikan feedback. Feedback ini mungkin akan membuat dia menjadi lebih keren, menjadi lebih baik. Dan saya akan minta klarifikasi dulu, apakah Anda membutuhkan feedback atau apakah boleh saya memberikan feedback. Feedback ini adalah sebuah pemberian saya agar Anda menjadi diri Anda yang lebih baik. Jadi mindset memberi ini akan menghasilkan pemikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku tertentu yang membuat kita menjadi pribadi yang likable. Atau dampak dari menggunakan bahasanya Mas Aris. Semoga menjawab pertanyaannya Mas Aris. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Ya, oke. Terima kasih Mas Aris. Dan apakah ada lagi pertanyaan yang lain dari Bapak dan Ibu sekalian? Masih ada, jika masih ada silakan kesempatan. Saya akan menengok di chat apakah oke. Belum ada di chat, Gus. Baik. Lanjut dulu, Gus, monggo. Kita lanjut dulu. Baik, setelah tadi 6 mindset. Tinggal 3 mindset yang terakhir. Izinkan saya untuk melanjutkannya. Setelah melayani Bapak dan Ibu sekalian, 3 mindset berikutnya adalah mendukung. Mendukung ini apa? Mendukung ini memang bahasa yang mungkin agak jarang terdengar untuk konteks yang kita maksud di sini ya, sporting. Bahasa Inggrisnya adalah sporting others atau sporting self ya, membuat orang lain atau diri kita sendiri. Apakah kita bisa men-sport diri kita sendiri? Tentu bisa. Kemudian apakah saya bisa mendukung orang lain? Tentu saja bisa. Mendukung itu apa sih? Mendukung adalah menciptakan atau membangun atau membuat situasi yang aman, state yang aman, pikiran yang aman, ruang yang aman, nyaman, membuat seseorang menjadi berharga, membuat seseorang menjadi mendapatkan perhatian, dan membuat seseorang menjadi spesial. Membuat orang jadi spesial. Dia adalah makhluk Tuhan yang spesial. Karena Tuhan pun tidak membeda-bedakan semua makhluknya spesial. Dan apalagi kita melihat ciptaan Tuhan yang spesial itu, maka kita juga akan memperlakukan spesial. Jadi mendukung adalah sebuah mindset yang mempengaruhi cara kita berpikir, berperasaan, berucap, dan perilaku, sehingga orang lain merasa aman, merasa nyaman, berharga, mendapatkan perhatian, dan spesial. Dan mendukung ini tentu akan membuat orang menjadi melihat diri kita pribadi yang likable, karena saya aman dengan dia, dengan kehadirannya, saya menjadi aman. Dengan kehadirannya, saya merasa nyaman, merasa tidak panas. Dengan kehadirannya, saya menjadi berharga. Dia menghargai saya, dia memberi perhatian saya, dan dia melihat saya atau menganggap saya spesial. Saya merasa terdukung.
Kemudian berikutnya adalah mendengarkan. Mendengarkan ini adalah setelah seseorang terdukung, biasanya orang ini akan percaya sama kita. Orang ini akan mencurahkan apa yang dia pikirkan, rasakan, dan mungkin lakukan kepada kita. Ibaratnya keran, maka kerannya terbuka 100% dan airnya keluar. Dan ketika keluar, apakah kita punya ember yang cukup untuk menampungnya? Ember yang cukup itu adalah mendengarkan. Apakah saya punya kemampuan untuk mendengarkan? Orang yang memiliki kemampuan atau mindset mendengarkan, maka dia akan selalu menganggap berharga apa yang dia dengar. Dan dia tidak pernah puas kalau yang dia dengarkan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak logis. Dan dia akan berusaha untuk bertanya, dia akan berusaha untuk melengkapi, memperjelas, dan mencari kelogisan dari apa yang dia dengar. Dia akan meminta kepada orang yang bicara, Pak, mohon maaf, saya belum mendapatkan informasi yang lengkap atas apa yang tadi Bapak sampaikan. Boleh nggak saya bertanya supaya saya menjadi lebih jelas, Pak? Kemudian, Pak, tadi yang saya dapatkan belum lengkap. Boleh nggak saya bertanya supaya informasi yang saya tangkap menjadi lebih lengkap, Pak? Pak, saya tadi menangkap apa yang Bapak sampaikan belum logis. Boleh nggak saya menanyakannya, Pak? Biar saya bisa melihatnya menjadi sesuatu yang logis. Ketika kita melakukan atau memiliki mindset mendengarkan, selalu berusaha untuk tidak membiarkan hal-hal yang tidak jelas terjadi. Tidak membiarkan hal-hal yang tidak lengkap berlalu. Tidak membiarkan hal-hal yang tidak logis berjalan begitu saja. Kita sangat hati-hati dan memastikan bahwa hal yang kita dengar jelas, lengkap, dan logis, supaya tidak terjadi ketidakjelasan, supaya tidak terjadi ketidaklengkapan informasi, supaya tidak terjadi ketidaklogisan informasi yang berasal dari diri saya, yang akhirnya bisa menyebabkan judgment, labeling, misunderstanding, prasangka buruk, dugaan buruk, dan sebagainya. Tentu itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak disukai ketika kita memiliki judgment, memiliki labeling, dan sebagainya. Berikutnya yang terakhir adalah menanyakan. Menanyakan ini atau mindset menanyakan, saya akan melakukan testing. Testing ini adalah menanyakan kepada yang bersangkutan apakah yang Anda maksud adalah itu. Kemudian checking. Checking ini adalah mengetes pemahaman saya, apakah pemahaman saya sudah benar. Dan clarify. Clarify ini adalah menanyakan definisi dari sebuah kata atau kalimat atau frase gitu ya. Kadang-kadang orang mengatakan hebat. Hebat itu menurut Anda yang seperti apa? Itu antara 10 orang yang berkumpul bisa definisinya beda-beda antara hebat yang satu dengan hebat yang ke-10. Sehingga kita perlu klarifikasi. Ketika ada seorang mengatakan hebat, mohon maaf, hebat menurut Anda seperti apa sih? Kalau bisa digambarkan apa yang Anda lihat, dengar, rasakan ketika Anda mengatakan sesuatu hebat. Kemudian mengeksplorasi lebih jauh, menggali lebih jauh, apa yang menyebabkan Anda mengatakan ini hebat. Kemudian memvalidasi. Memvalidasi ini adalah menghubungkan antara statement satu dengan statement yang lain. Anda tadi di depan mengatakan keren, kemudian barusan ada mengatakan mantap. Ada nggak hubungannya antara keren dengan mantap? Kemudian mengeksplorasi. Mengeksplorasi adalah mengeksplorasi adalah mengeksplorasi hal yang sudah divalidasi tadi. Jadi eksplorasi, validasi, eksplorasi adalah sebuah mindset. Mindset yang membiasakan di dalam diri kita untuk menanyakan, untuk testing, checking, clarify, explore, validate, explore, dan seterusnya. TCCE ini adalah sebuah mindset yang ketika kita miliki akan berdampak pada pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku kita yang akhirnya akan membuat kita menjadi pribadi yang likable. Oke, 9 mindset sudah, dan izinkan saya untuk merangkum. Orang yang
orang yang likable itu disebut oleh Michael Hall, penemu neurosemantik, sebagai komunikator kelas dunia. Jadi komunikator kelas dunia ini adalah orang yang likable. Karena seseorang ketika dia likable, maka dia akan didengarkan oleh para audiensnya. Nah, orang yang tidak likable, belum orang itu bicara, mungkin hadirin sudah pergi dulu gitu. Ya, yang ngomong dia, orang pergi gitu. Dan ini disebut sebagai salah satu prasyarat komunikator kelas dunia. Jadi untuk menjadi pribadi yang likable, menjadi komunikator kelas dunia atau menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah 3B, tadi sudah kita bahas, belajar, berdikari, dan berprestasi. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi diri. Bagaimana saya mengkontribusikan diri saya untuk orang di sekitar saya. Karena mau tidak mau, disadari atau tidak sadari bahwa peran kita di dunia ini adalah berkontribusi. Abraham Maslow mengatakan bahwa peak experience, salah satu peak experience atau kebahagiaan atau keterpenuhan hidup manusia adalah ketika dia mampu memberi kepada orang lain. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sahabatku, kita punya uang yang banyak, punya rumah yang mewah, kemudian kita punya mobil yang bagus, tetapi kita sendirian di muka bumi. Tidak ada seseorang yang kita beri. Maka betapa sedihnya, betapa menderitanya kita. Betapa kita ini adalah makhluk yang memang suka atau tidak suka, mau tidak mau memberi sesuai dengan fitrah kita. Kontribusi diri ini berisi 3M, yaitu memahami, memberi, dan melayani. Memahami, memberi, dan melayani. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi diri. Bagaimana saya memiliki mindset komunikasi DDP, mendukung. Dalam setiap komunikasi saya akan mendukung, kemudian mendengarkan. Saya akan tidak menyanyiakan apa yang diucapkan oleh orang lain, dan saya tidak membiarkan sesuatu tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak logis. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan. Saya akan selalu tes, cek, clarify, explore, validate, explore, untuk memastikan bahwa saya memahami sepenuhnya apa yang disampaikan oleh orang lain. Semoga tidak ada hal yang meleset sedikit pun apa yang saya tangkap dari orang lain. Karena keakuratan, kepandaian saya menangkap apa yang disampaikan oleh orang lain adalah bentuk penghargaan saya kepada orang itu. Bentuk perhatian saya kepada orang itu. Bentuk hormat saya kepada orang itu. Baik, dan Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita di Q&A, ruang bertanya besar, silahkan. Ini adalah materi saya, slide saya terakhir. Dan silakan kita buka ruang tanya jawab kepada Bapak dan Ibu sekalian. Silakan, ada yang mau menyampaikan pernyataan boleh, pertanyaan boleh. Yes. Nanti setelah selesai dengan tanya jawab, saya ada 2 slide penutup yang nanti semoga bermanfaat juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Coach Soto, barangkali ada teman-teman. Terima kasih Coach Soto, luar biasa teman-teman. Ya, selama ini nggak kepikir bahwa orang bisa nyaman bersama seseorang karena seseorang itu memiliki 3B, 3M, dan tambah 3M. Dia aktual, berkontribusi, dan mampu membangun hubungan. Dan ujungnya hubungan yang besar terbangun. Belajar, berdikari, berprestasi, memahami, memberi, melayani, mendukung, mendengarkan, dan menanyakan bagian struktur yang perlu kita lebih dalam lagi, lebih keren. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi, atau cerita pengalaman barangkali. Saya begini. Ada, Opa. Aha, silakan. Wah, ini Pak Ardian masih ke bawah nih, manggil ada saya yang Opa. Kolom chat itu mas. tadi ada pertanyaan di kolom chat. Oh, ada kolom chat, ada. Iya. Oke. Yang siapa? Di kolom chat saya tidak menemukan Pak Ardian atau siapakah? Ibu Nurul Amal. Nurul Amal, izin bertanya, apakah harus seluruh elemen kita miliki? Wah, oke. Pertanyaan yang bagus. Paling bawah, ya. Ya, Bu Nurul Amal, Ibu ya, benar ya, bukan Pak ya. Bu Nurul Amal. Ibu. Oke.
Jadi 9-9-nya tentu akan bagus kalau kita bisa memiliki semuanya. Namun kalau kita belum memiliki semuanya, bisa kita bertahap untuk memilikinya. Berikhtiar. Ya, berikhtiar. Demikian Bu Nurul Amal. Apakah ada pertanyaan lanjutan, Bu Nurul? Ya, Bapak Ibu, seperti halnya kita ini diamanai kehidupan. Ya. Orang sering bilang belajar, saya itu gaya saya belajar melihat gitu. Enggak, saya mau melakukan gitu. Hanya melihat, hanya melakukan aja orang sudah jadi hebat-hebat ya. Bayangkan kalau seorang belajar, tadi kan ada belajar ya, dengan tiga-tiganya, melihat, mendengar, dan merasakan sekaligus. Ini sama. Kusutoro mengungkapkan ada 9 hal yang bisa membuat kita mampu membangun hubungan berdurasi panjang. Mungkin seseorang baru 1, 2, 3, mungkin ada yang 8, keren. Alangkah indahnya hidup kita menjadi optimal. Nah, pertanyaannya silahkan ditanyakan. Yuk. Bu Maria, ada yang mau ditanyakan, Bu Maria? Iya, Bu Maria bertanya, Coach Utoro, belajar adalah fitrah. Maksud fitrah di sini apa ya? Ya, Oke. ini. Fitrah ini artinya adalah sifat alamiah manusia, Bu Maria. Jadi apa namanya, natural itu ya, sifat natural dari manusia ini adalah belajar. Jadi manusia ini dari kecil lahir gitu ya, dia langsung belajar. Kemudian pengen belajar ngomong ketika pipis, ketika lapar dengan ya ngomong sebisanya. Orang mengatakan menangis gitu ya. Kemudian dia pengen belajar berjalan, tapi ternyata belum bisa. Akhirnya dia belajar balik dulu, belajar merangkak. Akhirnya dia berjalan. Dan dia berusaha untuk meniru orang yang lebih dewasa. Jadi belajar ini adalah sifat alamiah manusia, atau nama lainnya adalah fitrah. Semoga menjawab pertanyaannya Bu Maria. Kemudian ada komentar dari Pak John Makassar, guru kita semua ini. Pak John mengatakan bahwa kesimpulannya manusia merdeka. Apakah bisa dikatakan demikian? Yes, merdeka. Jadi ketika kita mampu memiliki 9 mindset itu, artinya kita adalah menjadi manusia yang merdeka. Terima kasih Pak John. Kemudian, terima kasih Pak John atas apresiasinya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Silakan. Oke, baik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada, izinkan saya untuk mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membayangkan lagi. Membayangkan saya sebagai pribadi yang memahami. Saya pribadi yang memahami orang lain. Saya yakin bahwa orang itu punya niat baik, dia hanya perilakunya yang mungkin nggak pas dengan niat baiknya. Saya berusaha akan memahami, mencari benang merah, kenapa dia melakukan seperti itu. Saya akan berusaha untuk mengetahui, saya berusaha untuk mengalami dan memberi makna. Atau saya akan mencari tahu, saya akan mencari pengalaman orang lain, atau saya akan menanyakan tentang makna itu bagi orang lain. Kemudian saya juga akan menjadi pribadi yang memberi. Saya tidak akan meminta-minta, saya tidak akan merasa memiliki, dan saya tidak akan merasa berhak. Saya akan melayani, saya akan meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak orang lain, memahamkan orang kewajibannya, dan membedakan antara orang dengan perilakunya. Dan mari kita bayangkan, mari kita layangkan ingatan kita ke pengalaman kita di masa yang lalu. Ketika kita masih kecil, masih SD, SMP, SMA, kuliah mungkin. Dan bayangkan kalau kita seandainya menjadi pribadi yang lebih memahami. Menjadi pribadi yang lebih memberi. Menjadi pribadi yang lebih melayani diri kita dan orang lain. Wow. Kita lihat betapa glowing-nya diri kita, betapa bercahayanya diri kita yang suka memberi, memahami, dan melayani. Dan dari titik hari ini, mari kita lihat ke depan. Diri kita yang semoga tetap diberikan anugerah kehidupan hingga esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Pribadi yang memberi, melayani, memahami. Saya akan lebih memahami orang lain sebelum menyimpulkan sesuatu.
akan lebih memberi, saya akan lebih melayani orang lain. Dan kita lihat diri kita yang wow, yang bercahaya, yang meneduhkan, yang sangat kita sukai. Bahkan kita sendiri menyukai diri kita yang seperti itu. Dan mari kita kembangkan, kita expand diri kita menjadi pribadi yang suka mendukung orang lain. Kita adalah pendukung bagi orang lain. Sebenarnya semua orang layak didukung. Hanya mungkin kita belum tahu apa yang perlu kita dukung dan mengapa kita mendukung. Kita juga perlu menjadi pribadi yang mendengarkan. Karena banyak hal yang sebenarnya selesai dengan sendirinya ketika kita mendengarkan dengan jelas, lengkap, dan logis. Dan pribadi yang menanyakan, mengklarifikasi. Karena akan hilang judgement, labeling, prasangka buruk, dugaan buruk, dan sebagainya. Dan bayangkan diri kita yang mulai besok, bahkan mungkin mulai hari ini, menjadi pribadi yang lebih mendukung, lebih mendengarkan, dan lebih suka menanyakan. Wow, mari kita lihat diri kita, mari kita dengarkan suara kita. Apa diri kita menjadi diri kita yang sangat menarik, sangat cute, sangat likable, dan kita akan membangun komunikasi dengan lebih baik, kita akan membangun hubungan dengan orang lain lebih baik, kita akan memimpin orang lain lebih baik, kita akan dipimpin oleh orang lain dengan lebih baik. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi pribadi yang likable. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di depan, sesuai dengan pertanyaannya Mas Aris tadi, bahwa 9 hal ini adalah mindset. Dan tentu untuk menginstalnya butuh waktu. Dan untuk memastikan bahwa instalasinya berjalan dengan permanen, tentu butuh kebiasaan, butuh habit. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, bila nanti mendapatkan materi atau tadi sudah screenshot, untuk mengingatkan sebagai reminder, bisa ditempel di mana saja, saya ingin menjadi pribadi yang likable dan elemen-elemennya, paling tidak kita sudah mengetahuinya. Semoga beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, ketika kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali, kita menjadi pribadi-pribadi yang makin likable. Oke. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya akan melanjutkan 2 informasi. Ada satu konfirmasi kok, Saudara. Oke, baik, silakan. Di chatting Bu Maria menanyakan, Iya. berdikari adalah amanah. Mohon penjelasannya apa Oke. maksudnya? Baik, terima kasih. Bu Maria ini langsung mempraktekkan pribadi yang likable, menanyakan. Makasih Bu Maria. Amanah itu artinya pesan. Jadi amanah itu adalah misi atau tugas gitu ya, Bu Maria. Jadi amanah ini adalah saya diberi amanah oleh Coach Toto, misalnya saya diberi pesan oleh Coach Toto, saya diberi titipan oleh Coach Toto, atau saya diberi misi oleh Coach Toto untuk mengirimkan kemarin rendang Padang ke Bu Maria pada saat besok ke Balikpapan gitu. Namanya amanah. Amanah adalah menyampaikan pesan atau misi atau tugas gitu. Semoga menjawab pertanyaannya Bu Maria. Itu Bu Maria. Ada pertanyaan lanjut, Ozuko? Terima kasih. Oh, ada Untuk lagi? menjadi pribadi yang likable tidak kenal usia ya. Saya membayangkan ini merupakan proses yang terus-menerus dan panjang dari Pak Ardian, Kusutoro. Ya, yes. Ya betul sekali Pak Ardian. Ketika ini sudah menjadi mindset, maka boleh dikatakan itu sudah menjadi diri kita. Dan ini menjadi menjadi sesuatu yang sangat gue banget gitu ya. Akhirnya menjadi sesuatu yang terus secara dinamis akan berproses. Seperti tadi misalnya pemahaman akan berubah menjadi kenyataan, kemudian pemahaman dan keyakinan akan menjadi values, kemudian values-nya makin kuat, pemahamannya makin kuat, keyakinannya makin kuat. Ada satu hal yang menarik ya dari pemahaman, keyakinan, dan values ini. Jadi pemahaman yang makin kuat membuat kita tidak takut. Jadi di NLP
kita mempelajari, mengenal, termasuk di dunia coaching juga, bahwa lawan kata dari takut itu bukan berani. Jadi lawan kata dari takut itu adalah faham. Jadi orang yang faham, itu dia tidak akan takut. Jadi orang yang makin faham, maka dia tidak akan pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah panik, dan sebagainya. Jadi sebagai sebuah reminder atau pengingat bagi Bapak dan Ibu teman sahabat saya semua, ketika Anda takut, ketika Anda khawatir, ketika Anda panik, maka Anda sebenarnya belum paham atas yang Anda takutkan atau khawatirkan atau panikan itu. Nah, kemudian keyakinan. Keyakinan yang makin kuat akan membuat kita makin bersegera. Kita akan makin responsif untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi ukuran responsiveness atau responsivitas kita melakukan sesuatu itu akan bisa menjadi indikator dari keyakinan kita. Kalau saya yakin bahwa bangun pagi itu benar, gitu ya, maka saya akan bangun pagi dengan tanpa ada jeda, tanpa ada delay gitu. Jadi saya akan langsung bangun pagi. Karena saya yakin bahwa bangun pagi adalah baik buat diri saya, bermanfaat, saya akan menjadi lebih produktif. Dan ketika saya kurang begitu yakin, maka bangun paginya juga prosesnya agak slow gitu ya, slow motion. Kemudian udah bangun, tidur lagi mungkin gitu ya. Karena saya nggak yakin. Jadi kalau saya melakukan sesuatu kurang cepat, itu artinya saya kurang yakin. Kalau saya melakukan sesuatu tidak bersegera, berarti saya kurang yakin. Saya tahu ini benar, tapi saya tidak melakukannya dengan segera. Ini adalah indikator bahwa saya belum terlalu yakin. Nah, kemudian values itu akan indikatornya atau manfaatnya adalah semangat. Ketika saya punya values, maka saya akan bersemangat, termotivasi untuk melakukan sesuatu. Ketika saya sedang tidak semangat atau saya tidak punya motivasi yang kuat untuk melakukan sesuatu, mungkin sesuatu yang kita lakukan belum terkonek dengan value tertentu. Ketika itu terkonek dengan sesuatu yang penting bagi diri kita, sesuatu yang perlu bagi saya, sesuatu yang saya sukai, sesuatu yang urgent, sesuatu yang saya ingin berpartisipasi, maka saya akan melakukannya dengan fun, dengan gembira, senang, riang gembira, dan termotivasi. Jadi seperti itu, Pak Ardian atau Mas Ardian, betul sekali bahwa mindset ini adalah sesuatu yang terus berproses, akan makin baik, makin baik, makin baik. Semoga menjawab pertanyaannya, Mas Ardian. Begitu, Beli. Halo, freeze. Beliau sedang freeze, Coach Sutoro. Oke. Moga-moga tetap mendengarkan keterangan dari Coach Sutoro. Jika tidak, bisa biar didengarkan nanti rekamannya. Seperti Bu Junior, dari Bu Asih Junior juga nampaknya sambil sibuk. Menunggu sesi keduanya tanggal 17 Desember masih jauh, maka nanti juga mohon rekamannya itu TVP. Oke. Iya, terima kasih. Baik, Coach Sutoro, boleh lanjut, silakan. Baik. Iya, untuk mengakhiri presentasi saya, izinkan saya untuk berbagi tentang pada bulan Januari, Coach Toto, bulan Januari besok, mohon doa restu dari teman-teman semua, ya. SM Smart NLP Forum akan memulai sebuah training yang cukup panjang trainingnya. Dan training ini tujuannya adalah untuk mengakomodir aspirasi dari banyak teman-teman yang ingin belajar coaching. Dan belajar coaching berbasis NLP, dan izinkan saya untuk sharing tentang kurikulumnya. Tentang kurikulum yang nanti akan kita pelajari. Jadi ini cukup panjang, 20 sesi, dan teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, sahabat saya semua, ini adalah hal-hal yang esensial. Hal-hal yang esensial bagi kita untuk menjadi seorang NLP coach. Jadi nanti di Jumat 7 Januari tahun 2022, kita akan mulai mempelajari tentang model komunikasi NLP. Jadi model komunikasi NLP ini adalah sebuah model yang mempelajari hubungan kita dengan kenyataan. Jadi bagaimana kita manusia berhubungan dengan kenyataan. Dengan mengetahui model ini, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk memahami bagaimana klien coaching kita memahami kenyataannya. Sehingga kita menjadi makin menyadari, makin mengetahui
apa sih yang dilihat oleh dia, apa yang dihapus oleh dia, apa yang didistorsi oleh dia, apa yang digeneralisasi oleh klien, sehingga image atau suara yang dia dengar menjadi sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Kemudian minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang filters. Jadi setiap manusia memiliki filters yang disebut dengan filter hapus, generalisasi, dan distorsi. 3 filter inilah yang membuat perbedaan antara kenyataan yang ada di luar dan kenyataan yang ada di dalam. Kemudian minggu berikutnya kita akan membahas tentang state. State ini adalah suasana hati, suasana pikiran yang membuat kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Kemudian minggu berikutnya kita akan belajar tentang membuka sesi coaching dengan framing. Jadi kita langsung belajar tentang bagaimana sih membuka sebuah sesi coaching. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana memfasilitasi tujuan klien dengan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Kemudian memfasilitasi problem solving, problem yang dialami oleh klien dengan SCORE. Kemudian model memfasilitasi, di minggu berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana membangun sumber daya, bagaimana mengingatkan klien tentang sumber daya yang dia miliki dengan memfasilitasi. Kemudian setelah itu, minggu berikutnya kita akan membahas aplikasi memfasilitasi atau facilitating model di dalam sebuah sesi coaching. Kemudian di minggu yang ke-9 kita akan belajar tentang cara dan gaya seorang coach mendengarkan. Cara seorang coach mendengarkan berbeda dengan orang kebanyakan. Karena coach diharapkan bisa mendengar dengan jelas, lengkap, dan logis tadi. Dan kita ingin melihat nanti rahasia yang dimiliki oleh seorang coach, bagaimana dia bisa mendengarkan dengan jelas, lengkap, dan logis. Kemudian di minggu yang ke-10 kita akan bertanya dengan 5 pertanyaan utama coaching, yang dengannya kita bisa memfasilitasi sebagian besar sesi coaching yang terjadi. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana membangun inner motivation dari klien, karena coaching ini adalah membangkitkan inner motivation, inside out dari klien, dan kita harapkan setelah sesi coaching berlangsung, klien akan melakukan apa yang dia ingin lakukan dengan motivasi dari dalam. Dan bagaimana cara seorang coach membangun inner motivation, kita akan membahasnya di minggu yang ke-11. Kemudian setelah itu kita akan belajar lebih detail, lebih praktikal tentang percakapan coaching clarity. Jadi bagaimana memperjelas klien melihat tujuannya. Kemudian percakapan coaching decision. Bagaimana kita memfasilitasi klien untuk mengambil keputusan. Kemudian bagaimana memfasilitasi klien untuk merencanakan keputusan. Minggu berikutnya, kemudian percakapan coaching resourcing, memfasilitasi klien untuk menemukan sumber daya. Dan minggu ke-16 kita akan belajar tentang percakapan coaching change atau percakapan coaching perubahan. Kemudian di minggu ke-17 kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi dan membangun kerangka pikir atau mindset. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi 11 elemen mindset yang tadi saya sharing. Kemudian barangkali dari 11 elemen mindset itu ada sesuatu yang bermasalah, ada yang perlu diganti. Karena menghasilkan pikiran yang mungkin negatif atau emosi yang negatif atau ucapan negatif atau tindakan yang negatif, sehingga kita perlu membangun kerangka pikir baru. Dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian, konteks atau pola ini hanya ada di Smart NLP Forum, hanya kita pelajari di sini bagaimana kita mengidentifikasi dan kemudian membangun kerangka pikir. Kemudian di minggu yang ke-18 kita akan membahas tentang seperti apa sih full coaching session structure. Seperti apa sih struktur sesi coaching yang lengkap. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian mulai bisa memahami coaching yang lengkap selama 1 jam sampai 90 menit itu seperti apa sih anatominya. Kemudian minggu yang ke-19 kita akan belajar tentang bagaimana mengelola state dari coach. Karena coach ini kan melayani klien, kita membantu klien, state dari coach ini perlu selalu prima. Dan bagaimana mengelola state dari coach sehingga state-nya selalu pada state yang terbaik. Kemudian di minggu yang ke-20, kita akan mempelajari tentang bagaimana mengakhiri sesi coaching dengan elegan. Kenapa elegan penting? Karena kita harapkan setelah sesi coaching berakhir, klien segera bersemangat untuk melakukan action. Ini adalah 20 kurikulum yang akan kita pelajari selama 20
kali pertemuan, dan berikutnya setelah itu maka Bapak dan Ibu sekalian akan selesai. Dan proses berikutnya adalah setelah 20 sesi online selesai, kemudian Bapak dan Ibu sekalian ada proses ujian gitu ya, ujian untuk mendapatkan sertifikat, dan kemudian setelah itu bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menekuni lebih jauh sebagai seorang coach profesional, maka proses berikutnya adalah ini opsional, tidak wajib bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut, mendalami lebih lanjut, bisa mengikuti technical coaching atau technical mentoring. Contoh misalnya, coach saya ingin menjadi seorang coach di bidang parenting, saya ingin menjadi coach di bidang leadership, saya ingin menjadi seorang coach di bidang bisnis misalnya. Nanti kita bisa melakukan mentoring di sini, technical mentoring bagaimana menjadi seorang leadership coach, menjadi seorang business coach, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita juga akan di level berikutnya, kita ada program yang namanya commercial coaching atau mentoring. Setelah kita memiliki kemampuan teknis, tentu kita perlu menjual jasa coaching kita. Bagaimana sih menjadi seorang profesional coach? Profesional coach ini adalah lawan kata dari amatir coach. Jadi profesional coach sama dengan commercial coach, artinya kita seorang coach yang berbayar. Dan bagaimana mendapatkan klien, bagaimana membangun komunitas, bagaimana menyampaikan proposal kepada perusahaan misalnya, bagaimana menentukan harga, bagaimana membuat kurikulum coaching dan sebagainya. Nanti kita akan fasilitasi, kita akan bantu bagi teman-teman yang berminat di optional NLP coach, commercial coaching dan mentoring. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Coach Istoto. Mohon doa restunya. Semoga training ini, proses ini bisa berjalan dengan baik. Dan bagi Bapak dan Ibu, atau mungkin teman-teman Bapak dan Ibu sekalian yang berminat, nanti hal-hal yang bersifat administrasi, proses pendaftaran, nanti Teh Febri atau Mas Aris akan memandu, menjelaskan ke Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Semoga mindset belajar, mindset berprestasi, mindset berdikari, 3B menjadi sesuatu yang baik, yang bisa kita instalkan, yang bisa kita sembayamkan di dalam diri kita. Semoga mindset memahami, memberi, dan melayani menjadi sesuatu yang kita sukai, menjadi sesuatu yang kita jaga, menjadi sesuatu yang kita biasakan. Dan yang terakhir adalah mindset mendukung, mindset mendengarkan dan menanyakan, semoga menjadi kebiasaan, pelan tapi pasti, sehingga kita suatu saat nanti tinggal menunggu waktu saja menjadi pribadi yang likable, yang bermanfaat untuk kehidupan kita dalam berbagai bidang. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Coach Istoto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coach Sutoro, terima kasih banyak. Teman-teman, mari kita beri aplaus yang meriah langsung saja, tangannya dilihatkan. Wow. Ya. Hidup itu kalau terstruktur itu kita tahu strukturnya, maka kalau kita ubah strukturnya, kita akan mendapatkan percepatan. Karena kita biasa hidup dengan konten-konten. Kalau kita mengubah konten, maka yang berubah ada bagian yang kita ubah itu. Kebayang jika kita berubah pada struktur 9 hal ini pada mindset kita. Maka betapa bedanya Anda dengan Anda yang sebelumnya. Luar biasa malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Coach Sutoro. Juga terima kasih, ternyata coaching yang direncanakan akan dimulai bulan Januari. Januari ya Teh Febri ya? Pertengahan Januari ya? Tadi ada tanggalnya ya? Oke, kita Di lihat. awal Januari, Pak. Iya. Minggu ke Tanggal Jumat 7 Januari. Wow. Ini saya lihat silabusnya sih sudah sangat menarik ya. Ketika saya dulu mulai belajar coaching itu luar biasa mahalnya. Moga-moga nanti Teh Febri merilis harga yang terjangkau dan mungkin baik juga kalau bisa dicicil kali ya. Teh Febri ada pengumuman? Boleh Pak Istoto, terima kasih. Mas Aris boleh dibantu untuk share yang slide-nya itu ya Mas? Untuk pertemuan preview 2 atau yang
semua? Yang untuk Januari dulu kali ya. Mas, sebentar. Oke. Iya, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Istoto, insya Allah mohon doanya juga, mudah-mudahan tanggal 7 Februari, salah, 7 Januari kita bisa mulai melakukan pertemuan pertama untuk NLP Professional Coaching Training. Nah, Bapak Ibu, untuk biayanya setelah kami berdiskusi, mudah-mudahan bisa terjangkau dan mudah-mudahan sesuai. Untuk normalnya Bapak Ibu kami akan untuk 20 kali pertemuan sekitar 4 juta. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bisa mendaftar sebelum tanggal 3 Desember, ada harga khusus yaitu very early bird sekitar 2.500.000 Bapak Ibu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu akan mendaftar atau ikut sampai tanggal 17 Desember, nanti ada harganya adalah early bird-nya di 3 juta. Nah, Bapak Ibu, untuk biaya ini tidak boleh dicicil yang tadi disampaikan oleh Pak Istoto. Jadi boleh DP dulu sekitar 1 juta untuk ngetek tempat. Nanti informasinya bisa join di Bitly, join PCT batch 1. Nanti di sana juga ada form yang harus diisi, berikut juga bukti transfernya. Bapak Ibu, untuk pelunasannya kalau misalnya nanti DP minimal 3 hari sebelum pelaksanaan, artinya sekitar tanggal 5 sudah bisa dilunasi. Begitu saja informasi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan rezeki dan juga mendapatkan rezeki untuk belajar menjadi NLP Professional Coach sesi esensial. Begitu saja Pak Istoto. Mas Taris, barangkali ada yang mau ditambahkan, monggo. Ya. Silakan Mas Aris. Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut informasinya atau mengajak teman, boleh bergabung di grup yang saya share tadi di Join PCT 2001. Itu udah saya share di link chat. Akan dibagikan ke Bapak Ibu kalau punya rekanan, kolega atau siapapun yang ingin tahu lebih banyak informasinya di situ dulu. Nanti baru kami akan share informasi lebih lanjut mengenai detail dari kegiatan yang akan kita selenggarakan di mulai tanggal 7 Januari tahun depan. Minggu-minggu ini masih ada preview kedua tanggal 17 Desember ya. Untuk topiknya LTR. Kalau ini LDR, bulan depan LTR. Nanti akan saya share juga di grup flyernya untuk pertemuan di bulan depan. Itu saja deh. Ya, terima kasih Mas Aris. Masih ada yang mau disampaikan Pak Istoto, Pak Utoro? Saya berterima kasih kepada seluruh peserta, berterima kasih kepada seluruh penyelenggara, Smart NLP Forum, Mas Andi, Mas Aris, Bu Febri, seluruh peserta yang datang dari berbagai pelosok. Ini kalau Bu Maria sudah jam setengah, berapa nih? Hampir jam 10 ya Bu ya. Oke. Dan kemudian Coach Sutoro, terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang hadir. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari sini. Struktur, lagi-lagi struktur. Teman-teman, Coach Sutoro ini yang saya rasakan, beliau mampu merumuskan barang yang banyak, luas, dalam gitu. Jadi sesuapan pelajaran gitu. Dalam waktu 90 menit kita mendapat begitu banyak ilmu yang sangat ringkas dan sangat terstruktur. Apalagi nanti kalau menjalankan, kita ikut trainingnya yang 20 kali pertemuan itu. Lihat struktur itu saja sudah ngecas saya. Padahal saya pernah ikut trainingnya, saya membayar mahal untuk itu dan masih pengen penasaran lihat sesi per sesinya itu, ikut latihan apa saja yang mau di-sharingkan oleh Coach Sutoro. Yuk kita siap-siap untuk lanjut acara kita masing-masing. Terima kasih banyak. Waktu dikembalikan kepada Teh Febri. Silakan Teh. Baik, terima kasih Pak Istoto, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Pak Utoro bisa memberikan pencerahan ataupun bisa mengingatkan kembali bahwa 9 hal tentang mindset kita mudah-mudahan bisa dilatihkan. Semoga sejak hari ini, sejak detik ini, apakah langsung ataukah besok ataukah entah kapan,
bisa memberikan perubahan yang lebih besar terhadap diri kita dan juga berdampak terhadap orang-orang di sekitar kita. Pak Uttoro, terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan berkah dan diridai oleh Allah yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita akhiri, mari tadi saya teringat kembali bahwa kita dimulai dengan hening sejenak. Alangkah lebih baiknya kalau kita hening sejenak. Pak, silakan untuk hening sejenak, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan juga selamat beristirahat. Sehat selalu dan selalu bisa memberikan karya yang terbaik. Hatur nuhun. Terima kasih, Tenun. Selamat TPB ada malam. pertanyaan di chatting 3 kali. Materi Foto dulu, rekamannya apakah? ditunggu. Foto dulu. Foto? Oh iya, foto betul. Penting. Dari Bapak Ibu yang belum open cam sebentar saja, bareng sejenak, supaya terdokumentasikan. Sambil open cam, TVB ada 3 kali pertanyaan, apakah ada rekaman dan bisa dibagi? Ada nanti dibagi Pak. Ya, Bu. Sama PPT-nya. Yang belum dibuka, Om John. Lama kita tidak bertemu, Om John. Silahkan dibuka kameranya. Oke. Bu Sita, terima kasih. Bu Nurul, terima kasih. Nah, Pak kelihatan Anyan. Om John ganteng loh. Om John yang ganteng. Oke, yang John. tidak dibuka, nggak apa-apa kami tunggu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Terima kasih. Terima kasih Bu Melani. Terima Bapak kasih Ibu. Bapak John. sekalian. Kak Amdan. Terima kasih Mas Ardian, Pak Terima kasih, ya. Rafael. Bapak Ibu nanti Pak untuk Ardian. materinya Semuanya, akan share di grup. kakak-kakak. Oke, terima kasih Mas Mas Uttoro, Andi. terima kasih. Terima kasih Terima semuanya, kasih. Coach Toro. Terima kasih. Mas Andi, Selamat terima kasih Mas Terima kasih. Ardian, terima Malam. kasih Pak Anyan, Bu Sita, Bu Nurul. Rekamannya itu yang Bu 20 Melani. pertemuan itu ada CD-nya nanti kan? Bentuknya Oh. drive file aja, Bu. Video. CD sudah nggak zaman sekarang, Bu. Maksudnya ada rekamannya gitu. Oh, ada. Ada Bu. Nanti Dalam kalau CD bentuk susah ngirim. file dari Ada filenya. Antisipasi untuk belajar Iya. ulang, Bu Maria. Ya betul, karena kalau cuma dengar Kitchen aja. lift ya. Iya, Iya, mari terima Bu kasih. Sita, terima kasih Bu Sita, banyak. terima kasih Bu. Semoga sehat selalu Bu Sita. Ya Bu Maria. Amin, Betul. Jen. Melani, terima Ya. kasih. Bu Nurul, Bu Elizabeth. Malam Bu Maria. Iya bisa. Terima kasih Bu Maria. Apa Selamat itu? malam. Terima kasih Bu Laurentius, Pak Laurentius. Terima kasih Bu Eni udah datang. Iya. TN teh? Boleh? Iya. Ikut Oh iya. Izin lift. Iya, Terima kasih Bu Melani. Di off record, TVB yang record siapa? Tadi bukan aku Pak yang nge-record Pak.